rencana Bapak ke kantor PIKN kan? Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Huh? Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Kadang-kadang elit bangsa Indonesia lupa. Undang-Undang Dasar 45 di mulut, tapi kita kurang baca, kurang mengerti bahwa tujuan nasional kita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita sangat jelas, sangat gamblang. Tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang pertama melindungi untuk apa? Kita bangun gedung-gedung. Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Kita mengerti konteks dari ucapan Pak Prabowo tadi. Dan saya kira juga itu dikirimkan pesan secara sublim pada Pak Jokowi bahwa maaf ya Pak Jokowi ya kalau memang saya sedikit akan menyimpangkan ide untuk meneruskan kepemimpinan Anda. Kira-kira begitu kan. Tapi sinyal ini saya kira juga harus dimengerti oleh Pak Jokowi. Dan harusnya Pak Jokowi mengerti itu tuh. Kalau Pak Jokowi masih punya kapasitas untuk berpikir sebagai seorang negarawan, dia tahu bahwa ada masalah. Nah itu yang akan menentukan tipe perselisihan baru antara Prabowo dan Jokowi seperti apa. Prabowo tidak meletakkan IKN itu sebagai priority, Pak. Ya. Ini kan real, tidak semua yang dia sampaikan ketika kampanye itu juga harus direalisasi, Pak. Presiden mengundang warga negara Singapura membeli tanah dan tinggal di IKN, menurut saya memang itu perlu diluruskan. Itu kan tidak saja tidak adil bagi yang melaksanakan, justru kita zolim kepada mereka. Harusnya diluruskan kembali. Tentu kita berharap ya, presiden yang baru atau pemerintahan yang baru juga melakukan hal yang sama, meluruskan. Ini adalah project nation dignity, martabat bangsa. Jadi saya nggak setuju tuh maksa-maksa investor datang, nyuruh warga negara asing beli tanah di ibu kota negara. Menurut saya itu, aduh, harus diluruskan, kebablasan. 23 udah ngantor nih semua di sana. Lo gimana ceritanya? Udahlah, ojo kesusulan. Luar biasa. Kan ini bukan soal legacy Jokowi, enggak. Bukan soal legacy Jokowi. Jangan sampai legacy itu mengorbankan banyak hal, termasuk uang rakyat. Wah, saya bilang itu ambisius ini, terlalu ambisius. Maaf kata, ini kayak orang miskin yang mau pamer. Menadahkan tangan ke investor asing, itu kan menjatuhkan harga diri kita. Apa kebanggaan kita sebagai warga negara dengan IKN itu? Kan nggak ada. Dan tidak usah berpikir bahwa siapa yang menjadi hero. Palang saja yang kecil begitu saja sudah menjadi beban sejarah yang luar biasa. Kalau Pak Jokowi diberi kesempatan oleh sejarah memimpin 30 tahun ke depan, kan itu dasarnya. Tapi mimpi pemimpin itu kan dibatasi 5 tahun. Mimpi pemimpin itu juga akan dibangunkan oleh APBN. Lagi mimpi baik-baik, tiba-tiba ada bisikan bahwa APBN bolong. Nah, mesti bangun, nggak boleh mimpi terus kan. Jadi Prabowo ngerti bahwa APBN itu adalah batas dari ambisi mimpi seorang presiden. Bagi Prabowo ya 5 tahun ke depan itu ya urgensinya adalah pertahanan. 5 tahun ke depan itu urgensinya ada stabilitas politik tuh. Sehingga bagian-bagian yang dimimpikan oleh Pak Jokowi mungkin dengan cara diplomatis akan dikatakan oleh Pak Prabowo, bangun dulu ya Pak Jokowi ya. Jangan mimpi terus. Karena apa? Karena APBN defisit. Untuk bagi Prabowo lebih baik mempersiapkan angkatan bersenjata atau TNI dengan kecanggihan atau dengan kecukupan alat pertahanan termasuk Polri daripada membangun ibu kota, daripada membangun infrastruktur yang lain termasuk kereta cepat. Jadi kita melihat konteks itu bahwa Pak Prabowo mengerti Indonesia sedang ada di dalam konteks yang baru yang tidak pernah dipikirkan sebelum dia mencalonkan diri bersama Gibran misalnya. Yang mudah-mudahan Pak Jokowi mengerti itu, dan kalau dia mengerti dia mesti pesankan pada Gibran dan Kaesang, udahlah nggak usah terlalu berambisi untuk jadi pemimpin karena negeri ini sudah dipimpin oleh Prabowo. Nah itu sebetulnya. Jadi harusnya kalau Pak Jokowi mengerti bahwa dia adalah outgoing presiden, mestinya dia udah bebenah untuk pergi ke Karanganyar. Jadi pergi ke sana. Sesekali boleh datang ke Jakarta, nginep di villa di Pantai Indah Kapuk boleh aja. Nah itu yang akan menentukan tipe perselisihan baru antara Prabowo dan Jokowi seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di KM TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah video dari berbagai sumber. Yang pertama dari Pak Prabowo yang kemarin berpidato di depan anggota TNI atau anggota TNI baru atau tamtama atau para perwira ya.
Bahkan di situ Pak Prabowo menjelaskan untuk apa membangun gedung, waduk, kereta api cepat, IKN tentunya. Kalau negara kita tidak aman, untuk apa ngebut-ngebut membangun segala macam? Kalau negara kita nyata-nyata tidak utuh atau bercerai-berai. Dan itu seolah-olah membantah apa yang dilakukan selama ini oleh Pak Jokowi ya. Membangun gedung, membangun waduk, kereta api cepat, bahkan ibu kota baru atau IKN. Yang Pak Jokowi selama ini memimpi-mimpikan ingin segera pindah ke IKN. Biarpun listriknya belum siap, airnya belum siap. Dan seolah-olah seperti dipaksakan ya. Dan itu langsung dikomentari oleh para pengamat politik seperti Bung Rocky Gerung, seperti Bung Deddy Sitorus, dan Bung Refli Harun. Bahkan secara spesifik Bung Rocky Gerung sengaja mengomentari pidato Pak Prabowo itu ya, yang mengatakan untuk apa membangun segala macam gedung, waduk, kereta api cepat, IKN kalau negara kita tidak aman. Di situ Bung Rocky menjelaskan secara detail bahwa ya itulah tanda-tanda keretakan antara Prabowo dan Jokowi. Bahwa Prabowo setelah memimpin nanti mungkin kebijakannya akan berbeda dengan apa yang pernah dikampanyekan kemarin. Ya bisa saja karena kampanye kemarin kan sangat tidak realistis ya soal makan siang segala macam. Yang seolah-olah program yang tidak masuk akal. Dan itu mungkin salah satu strategi Pak Prabowo yang jelas biar gimana caranya memenangkan Pilpres kemarin. Dan sempat dan juga menggandeng Gibran. Tapi kalau dilihat dari para pengamat yang berkomentar tadi, seolah-olah Pak Prabowo ingin meninggalkan Gibran. Dan Bung Rocky juga berpesan, harusnya Pak Jokowi mulai berpesan kepada anak-anaknya. Sudahlah, yang jadi presiden sekarang Pak Prabowo, jadi nggak usah mimpi mau jadi pemimpin. Kepada Gibran, kepada Kaisang, kepada menantunya. Mungkin itu pesan yang ingin disampaikan oleh Bung Rocky. Dan mungkin ini Pak Jokowi juga pasti mendengar pidato dari Pak Prabowo tadi ya. Dan harusnya Pak Jokowi juga mulai berhitung nih atau berkemas-kemas. Sudahlah, kasih saja sama Pak Prabowo. Tapi kenyataannya belakangan ini kan muncul yang dirubah segala macam, undang-undang ya dirubah, peraturan dirubah. Seolah-olah Pak Jokowi ingin mengontrol pemerintahan Pak Prabowo. Dan di sini terlihat Pak Prabowo seolah-olah ingin lepas dari pengaruh Pak Jokowi. Dan mungkin itu salah satu titik yang bakal menjadi konflik antara Prabowo dan Jokowi. Dan sepertinya Gibran pun sekarang mulai dilupakan. Dan mungkin benar juga para pengamat mengomentari ya beberapa waktu lalu bahwa korban pertama dari Pak Prabowo adalah Pak Jokowi. Dan ini sudah mulai terlihat bahwa Pak Prabowo berbeda kebijakannya dengan Pak Jokowi. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya ya soal pidato Pak Prabowo yang seolah-olah menyindir pembangunan Pak Jokowi selama ini. Jangan lupa komentarnya, like, dan subscribe agar mendapat tontonan video terbaru dari Camp TV Channel. Salam Baras.